Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi sama saya. Saya kali ini membuat video karena mendapat request dari kalian semua. Iya. Ya, saya buat video tentang ringkasan Ajrumiyah karena banyak dari kalian semua bertanya, Del, jelasin dong Ajrumiyah kayak gimana gitu. Oke, saya dengan ikhlas mau membantu kalian dan memecahkan masalah itu. Oke, kita mulai dari bab kalam. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'. Jadi kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah bil wad'. Secara asal tuh maksudnya disengaja ataupun dengan makna berbahasa Arab. Jadi kalamnya itu harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, kalam itu harus lafaz. Apa itu lafaz? Sautun mustamil ala ba'dil huruf. Jadi lafaz itu adalah suara yang mencakup beberapa huruf. Ya, jadi lafaz itu suara yang terdiri dari beberapa huruf. Misalnya, suara itu seperti ini. Ketukan tangan atau nah gitu. Itu suara, saut. Nah, apakah ini bisa disebut lafaz? Tidak, karena ketukan ini tidak terdiri dari beberapa huruf. Oke? Syarat yang kedua itu adalah murakkab. Apa itu murakkab? Min kalimatain au aktsar. Jadi kalimat yang tersusun dari minimal 2 kata atau lebih. Jadi kalam itu ya harus tersusun dari 2 kata, minimal 2 kata atau lebih. Nah, misalnya jaa zaidun. Nah, itu terdiri dari 2 kalimat, 2 kata. Oke. Nah, syarat yang ketiga adalah al-mufid. Apa itu mufid? Yaitu yahsunus sukutu alaih au yasihul iktifa bih. Jadi mufid ini adalah kalimat yang sudah memperjelas, oke? Sehingga orang-orang tidak perlu bertanya lagi. Sehingga sudah jelas, oke? Mufid. Sehingga kalimat tersebut sudah bisa dipahami. Misalnya, akala Muhammadun lahman. Muhammad memakan daging. Nah, kalimat ini sudah mufid. Kenapa? Karena dia sudah jelas, tidak perlu dipertanyakan lagi. Misalnya begini, akala Muhammadun. Muhammad makan. Nah, kalimat ini sudah lafaz dan sudah merokap. Akan tetapi dia belum mufid. Kenapa? Karena masih memunculkan pertanyaan-pertanyaan lagi. Nah, ini belum mufid. Orang masih bingung. Muhammad memakan apa? Nah, gitu. Syarat yang keempat itu adalah al-wada'. Apa itu bil wad'? Yaitu al-alfaz indal Arab. Jadi lafaz-lafaz yang dipahami oleh kalangan Arab, misalnya. Atau bisa diartikan dengan disengaja dengan berbahasa Arab. Nah, gitu. Itu adalah syarat-syarat dari al-kalam. Yang pertama al-lafaz, yang kedua murakkab, yang ketiga al-mufid, yang keempat al-wada'. Nah, gitu. Misalnya saya beri satu contoh kalimat. Misalnya, kataba Muhammadun ar-risalah. Nah, ini apakah sebuah kalam? Ya, karena dia terdiri dari lafaz dan dia murakkab, tersusun dari berapa? 3 kalimat. Yang ketiga mufid. Mufid itu sudah memberikan makna yang jelas. Dia sudah jelas al-wada', yaitu berbahasa Arab.
Oke, kita sudah selesai dari pengertian kalam. Yang kedua itu pembagian kalam. Pembagian kalam itu ada berapa? Ada 3. Wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Dan pembagian kalam itu ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Isim itu kalau kita sebutkan bisa kata benda, bisa. Wa fi'il kata kerja, wa harf ja'a li makna, dan huruf. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafd. Nah, di sini kita memiliki isim. Isim memiliki tanda. Apa saja tanda-tanda isim itu? Fal ismu yu'rafu bil khafd. Nah, isim bisa menerima i'rab jar, khafd, wat tanwin, dan isim tandanya juga tanwin, wa dukhulil alifi wal lam, dan beralif lam, wa hurufil khafd wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam. Dan dia bisa dimasuki oleh huruf-huruf jar, yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Nah, itu adalah belum guys. Wa hurufil qasam, dan isim terkadang juga bisa kemasukan huruf qasam. Salah satu tanda isim itu. Huruf qasam itu apa? Yaitu huruf sumpah. Misalnya wallahi, wa, demi Allah. Nah, itu sumpah. Wallahi billahi tallahi. Nah, huruf qasam ini ada 3. Waw, ba, dan ta. Nah, itu. Misalnya saya kasih contoh Muhammadun fil baiti. Nah, Muhammadun apakah isim atau bukan? Ya, Muhammad itu isim. Kenapa? Karena dia tanwin. Nah, karena dia terdapat tanwin. Muhammadun. Nah, fil bait. Al baiti ini isim atau bukan? Ya. Al bait kenapa isim? Karena dia terdapat tanda, yaitu alif lam, dan dia kemasukan huruf jar, dan dia dapat menerima i'rab jar. Oke. Nah, cukup. Selanjutnya saya kasih contoh lagi. Wal laili. Nah, al laili ini isim atau bukan? Ya, isim. Kenapa? Karena dia terdapat alif lam, dan dia sebelumnya terdapat huruf qasam, yaitu huruf sumpah. Yang diartikan wal laili itu demi malam. Nah, gitu. Demi sebuah malam. Nah, kita masuk ke pembagian kalam yang kedua, yaitu fi'il. Nah, wal fi'lu yu'rafu bi qad wasini wasaufa wa ta'it ta'nis sakinah. Nah, di sini fi'il memiliki beberapa tanda, yaitu bi qad. Nah, fi'il itu tandanya ada 4, yaitu pertama kemasukan huruf qad. Nah, setiap kalimat yang didahului qad pasti fi'il. Misalnya qad aflahal mu'minun. Nah, aflaha di sini fi'il atau bukan? Ya, fi'il. Kenapa? Karena dia kemasukan qad. Semua kalimat yang didahului lafaz qad yaitu fi'il. Nah, adalah fi'il. Wasin. Sebuah kalimat itu bisa dikatakan fi'il ketika dimasuki huruf sin. Misalnya
Satashrobuna, kalian akan minum. Nah, tashrobuna ini fiil. Kenapa? Karena didahului oleh huruf sin. Ya, semua kalimat yang didahului oleh huruf sin pasti fiil. Nah, gitu. Dan yang ketiga itu saufa. Semua kalimat yang didahului saufa pasti fiil juga. Misalnya dalam surat apa? Surat apa? Lupa. Woi, gua dapat film hat. Apa? Tahu. Gua bilang enggak tahu. Film. Ada dalam surat At-Takatsur, yaitu kalla saufa ta'lamun. Nah, saufa sini menjadi tanda. Ta'lamun ini kenapa fi'il? Karena didahului oleh saufa. Dan setiap kalimat yang didahului saufa pasti fi'il. Saufa ta'lamun. Wa ta'id ta'nis as-sakinah, dan tak taknis sakinah. Misalnya qad qamatis shalah, sungguh salat akan segera dilaksanakan. Qad qamat. Nah, qamat ini ada tak taknis, ya, taknya itu qamat. Nah, di situ adalah tak taknis, tak yang menunjukkan perempuan. Nah, kita akan belajar selanjutnya tentang domir-domir yang lain. Nah, qamat ini, taknya ini itu berarti tak yang berarti perempuan. Qad qamatis shalah. Nah, itu. Nah, kita lanjut ke pembagian kalam yang terakhir, yaitu huruf, al-harf. Nah, wal harfu ma la yasluhu ma'hu dalilu ismi wala dalilu fi'l. Nah, apa itu huruf? Nah, huruf adalah sesuatu yang tidak menunjukkan adanya tanda-tanda isim dan tanda-tandanya fi'il. Misalnya min. Min ini tidak terdapat tanda isim maupun fi'il. Misalnya ala, an, fi, robba. Itu semuanya tidak ada dalam tanda isim dan tanda fi'il yang semuanya disebutkan. Oke? Sudah jelas? Sudah jelas, oke. Cukup sekian. Nah, segini aja dulu ya guys, bab kalam dulu. Dikit-dikit aja, nyicil-nyicil aja. Kalau sekalian banyak ntar kalian sulit untuk memahaminya. Oke. Semangat yang mau bisa berbahasa Arab, mau lancar membaca kitab, kalian harus bisa memahami ilmu nahwu dan shorof. Nah, itu. Saya semangati kalian yang lagi ingin belajar berbahasa Arab, yang ingin memahami kitab kuning. Nah, belajar nahwu ini merupakan sangat dasar dalam memahami fahmul makro, yaitu teks bacaan bahasa Arab. Ini merupakan sangat dasar. Jadi kalian harus tekun dan harus sering-sering latihan dan sering-sering membaca kitab. Oke? Terima kasih. Cukup sekian saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.